Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Betty Dianasari, mahasiswa PPG kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Pada hari ini, tanggal 12 Juni 2023 akan melaksanakan ujian kinerja mengambil materi menulis keterampilan teks eksplanasi. Semoga video ini bermanfaat. Salam guru hebat. Sebelum kita mulai pelajaran, silakan Kak siapa? Kak Farah apa Kak Josi? Kak Josi mana Kak Josi? Di belakang. Oh ya Kak Josi, silakan dimulai. Belum memulai pembelajaran bahasa Indonesia pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kak Josi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik? Sehat? Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Siapa? Tasya. Kenapa Tasya? Sakit. Semoga Tasya lekas sembuh ya. Segera kembali mengikuti pelajaran seperti sedia. Untuk pertemuan ini kita akan melanjutkan tentang teks eksplanasi. Yang kemarin kita sudah mempelajari apa? Tos prosedur, lalu kita merangkak ke teks eksplanasi. Apa sih tujuan kita belajar hari ini? Yang pertama, kita mampu menyusun teks eksplanasi dengan logis. Yang kedua, mampu menulis teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kebahasaan yang padu. Nah, yang ketiga, tujuan pembelajarannya adalah menulis, mampu memahami dan mengemukakan ide. Sebelum kita nanti mau berkelompok, ini nanti ada langkah dalam teknik penilaiannya. Nah, di dalam teknik penilaiannya nanti saat sudah berkelompok, nanti kan mempresentasikan hasil karyamu ya. Nah, nanti teknik penilaiannya seperti ini ya. Mau menerima pendapat teman, memberikan solusi permasalahannya, tidak boleh memaksakan pendapat sendiri. Ada persekoran penilaian ya. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau paling rendah 1, 2, 3. Paling bagus 4 dan 5. Nah, di dalam eksplanasi itu, apa sih eksplanasi itu? Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi tentang penjelasan terjadinya suatu peristiwa yang terjadi. Suatu peristiwa yang terjadi. Setuju gak dengan opininya Kak siapa? Kak Noval tentang eksplanasi? Setuju? Berarti eksplanasi itu apa? Tentang fenomena. Selanjutnya, masih ingatkah dengan struktur teks eksplanasi? Apa strukturnya eksplanasi? Interpretasi. Ada 3 bagian ya. Dalam setiap bagian itu sudah dipahami semua? Bisa? Berarti ini nanti kita tinggal mempraktekkan membuat teks eksplanasinya. Nah, sebelum itu saya biarkan videonya.
Kira-kira tentang apa itu videonya? Tentang apa? Eksplanasinya tentang bullying. Anak itu gimana? Tidak mampu berjalan, ya kan? Tapi lama-kelamaan teman-temannya gimana? Mau membantu ya, mau bergabung, mau ya, saling membantu ya. Selanjutnya kita membentuk kelompok ya. Kita membentuk kelompok, masing-masing kelompok sampai apa Pak? 5 anak. Di situ nanti di Teams itu nanti bisa kalian cek, di situ ada video, sudah terdapat video. Nanti kalian mana yang kalian inginkan. Nah, dari video itu nanti kalian bisa menyimak, kalian harus mengerjakannya dengan penuh tanggung jawab agar hasilnya maksimal. Nah, dalam prosesnya nanti jika ada yang belum dipahami, silakan ditanyakan. Seperti itu ya. Ya, silakan untuk membentuk kelompoknya. Sudah selesai? Sudah? Ada yang siap untuk mempresentasikan hasil karyanya? Tes
kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami di sini bertuju ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teks eksplanasi tentang aurora. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iqbal Farhan Arya Saputra, absen 11. Perkenalkan, nama saya Adisa Chandra dari Zulfa, absen 1. Perkenalkan, nama saya Belina Mandari, absen 5. Perkenalkan, saya Fitri Nuraisa, absen 8. Perkenalkan, saya Adisa Chandra Mumtaz, absen 6. Perkenalkan, nama saya Namal Azhar, nomor absen 23. Dan terakhir, nama saya Hasan Sunishyati, nomor absen 13. Dan untuk seterusnya saya serahkan kepada Farhan. Untuk yang pertama kita akan masuk ke bagian pernyataan umum. Aurora adalah fenomena alam layaknya pelangi dan hanya terjadi di belahan bumi tertentu. Fenomena ini hanya dapat terlihat selama musim dingin, tepatnya pada langit malam. Nah, fenomena aurora memperlihatkan cahaya yang memancar indah di lapisan atmosfer yang berasal dari sebuah planet. Kemunculannya terjadi akibat interaksi antara partikel bermuatan yang dipancarkan air surya atau matahari dengan medan magnetik dari planet tersebut. Ini adalah teks eksplanasi dalam pernyataan umum. Selanjutnya atau penjelasan pernyataan umum ini akan dijelaskan oleh Adi. Jadi pada paragraf ini kita bisa sebut sebagai pernyataan umum karena paragraf tersebut akan mengidentifikasi sesuatu secara umum. Nah, biasanya dapat dikaitkan dengan fenomena alam, sosial, budaya, dan fenomena lainnya. Dalam paragraf tersebut, aurora dijabarkan pengertiannya secara umum. Hal itu jelas menunjukkan bahwa paragraf tersebut merupakan struktur pernyataan umum. Ciri lain dari bagian ini adalah merupakan jenis kata kopula. Kata adalah merupakan atau ialah atau adalah. Nah, itu adalah salah satu contoh dari kata kopula yang sering kita gunakan di teks eksplorasi. Selanjutnya penjelasan berikutnya akan saya serahkan kepada beliau. Oke, kita masuk ke struktur teks eksplorasi yang kedua, yaitu ada urutan sebab akibat. Proses terjadinya aurora dimulai dari angin matahari. Terlebih dahulu, sunspot akan terbentuk dan menciptakan medan magnet. Nah, ketidaksanggupan dalam menahan tekanan arus menjadikan sunspot akan hancur dan mengeluarkan kandungan energi yang tersalurkan dalam bentuk elektron dan proton. Umumnya, aurora ini akan terjadi di planet bumi bagian sekitar kutub selatan dan utara. Di daerah utara, fenomena ini dikenal dengan nama aurora borealis. Nah, sementara di bagian selatan, orang-orang menyebutnya dengan aurora australis. Namun, beberapa orang justru menamainya dengan tarian roh. Aurora borealis akan terlihat kemerah-merahan pada ufuk utara tanah Eropa. Bahkan fenomena tersebut terlihat matahari yang akan terbit. Fenomena alam tersebut biasa terjadi antara bulan Maret dan April, juga September dan Oktober. Selanjutnya masih di struktur sebab akibat. Sebenarnya fenomena aurora ini bisa terlihat di seluruh penjuru dunia. Akan tetapi tingkat kemampuan kemunculannya sangat kecil. Sementara tingkat kemunculan aurora di kutub lebih besar karena lamanya bulan, medan magnet, dan kemunculan cahaya matahari. Cahaya aurora yang semakin lama dan kuat akan menimbulkan badai matahari. Sebab yang paling berperan dalam fenomena ini adalah medan magnet.
Oleh karena itu, fenomena ini lebih sering terjadi di kutub utara dan selatan. Akan jarang sekali terjadi di daerah khatulistiwa. Adapun dampak dari aurora bisa mengganggu jaringan telekomunikasi. Hal ini disebabkan karena proton-proton yang dihasilkan bisa mengganggu penerimaan radio, televisi, hingga telegram. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh Ananda Elisa Najwa. Baik, di bagian struktur ini kita akan meneliti suatu fenomena yang menerangkan jawaban atas pertanyaan mengapa atau bagaimana. Nah, dapat kita lihat di dalam paragraf ini yang sudah di-highlight kuning, yang termasuk sebab dari terjadinya aurora yaitu dimulai dari angin matahari. Kemudian dapat kita lihat akibat dari terjadinya aurora yaitu dampak dari aurora bisa mengganggu jaringan telekomunikasi. Hal ini disebabkan karena proton-proton yang dihasilkan bisa mengganggu penerimaan radio, televisi, hingga telegram. Oleh karena itu, karena ada sebab dan akibat, paragraf ini dapat kita simpulkan bahwa termasuk struktur sebab akibat. Nah, selanjutnya kita akan menuju ke bagian interpretasi. Bagi kita yang tinggal di daerah garis khatulistiwa, maka akan sangat sulit untuk menyaksikan langsung fenomena alam aurora yang indah ini. Meskipun begitu, bukan berarti kita tidak bisa melihatnya sama sekali. Hingga saat ini, dampak untuk manusia dari fenomena ini belum bisa dibuktikan. Namun, aurora memang memiliki dampak yang buruk untuk jaringan telekomunikasi. Untuk penjelasannya akan saya serahkan kepada Alisa. Terima kasih untuk Anza. Selanjutnya yang saya bahas adalah kenapa dari bagian paragraf ini menjadi paragraf struktur bagian interpretasi. Nah, sebelumnya interpretasi ini apa sih? Interpretasi merupakan simpulan yang berisi komentar atau penilaian dan konsekuensi atas apa yang terjadi. Nah, pada paragraf tersebut bisa kita ketahui di bagian bagi kita yang tinggal di daerah garis khatulistiwa maka akan sangat sulit untuk menyaksikan langsung fenomena alam aurora yang indah ini. Nah, pada kalimat ini merupakan komentar dari penulis yang menyatakan bahwa pada bagian paragraf tersebut bagi kita yang hidup di daerah khatulistiwa akan sulit melihat aurora. Namun bukan berarti kita tidak bisa melihat aurora sama sekali. Nah, bagian ini adalah komentar dari penulis yang mana merupakan dari bagian interpretasi. Sekian dari saya. Oke, itu adalah presentasi kami mengenai teks eksplanasi yaitu berjudul Aurora. Kami sudah menjelaskan dari bagian pernyataan umum, sebab akibat maupun interpretasi. Sekarang apakah ada pertanyaan dari teman-teman untuk penjelasan dari kami? Silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Fania Fatika Rahma. Di sini saya ingin bertanya mengenai struktur pernyataan umum. Dalam eksplanasi tadi disebutkan bahwa pernyataan umum itu memuat definisi atau pengertian. Nah, bagaimana jika dalam satu teks eksplanasi itu tidak ada atau tidak disebutkan definisi atau pengertian? Apakah bisa disebut sebagai struktur pernyataan umum atau justru tidak bisa disebut sebagai teks eksplanasi? Baik, saya Elisa Mumtaz akan menjawab pertanyaan dari Fania. Di dalam struktur pernyataan umum itu tidak harus memuat definisi atau pengertian. Yang penting dalam paragraf tersebut kita dapat memperkenalkan suatu fenomena yang akan kita bahas. Memperkenalkan tentang fenomena itu ya. Ada berarti apa? Fenomena tentang aurora, memperkenalkan tentang ini loh aurora seperti itu ya. Baik, terima kasih untuk hari ini dan sekian dari presentasi kami. Di kolom-kolom dikunyah-kunyah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok selanjutnya
pergi ke sungai membawa batu? Batu yang jatuh terkena ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengambil tema pendidikan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang siswa yang sering tidur saat pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf, absen 17. Saya Evan Samir Jenis Muhammad Terada, absen 7. Saya Muhammad Yusuf Pratama, absen 19. Saya Ahmad Fatih Olhak, absen 2. Saya Iman Andrea Julian Mardika, absen 9. Pada struktur teks eksplanasi yang utama yaitu pernyataan umum dari siswa yang sering tidur saat pembelajaran. Tertidur saat belajar sebenarnya bukan hal yang baru-baru ini terjadi. Bahkan penyakit ini sudah ada dari lama. Peristiwa ini sering terjadi seiringnya berjalan waktu. Di setiap jam pelajaran langsung, sepertinya tidak mungkin jika tidak ada murid yang tertidur, walaupun hanya sebentar. Hal ini membuat siswa tersebut memiliki penurunan prestasi karena kurang mendengarkan ajaran guru. Tentu saja, murid yang tertidur ini memiliki penyebabnya. Selanjutnya, urutan sebab akibat. Tertidur saat pembelajaran sering disebabkan oleh waktu tidur yang kurang cukup. Mereka tidak memiliki pola tidur yang menentu. Murid-murid biasanya tidur saat malam ke pagi, bahkan saat subuh. Hal ini disebabkan entah karena tugas yang menumpuk atau hanya bermain hingga larut. Penyebab lain juga disebabkan oleh guru yang membosankan dapat menyebabkan murid lebih mengantuk dan tertidur. Dan selanjutnya interpretasi. Tidur saat jam pembelajaran merupakan kebiasaan yang tidak baik karena jika hal tersebut terus berlanjut, itu akan berdampak pada prestasi murid yang akan menurun. Para murid seharusnya memiliki waktu yang cukup. Selain itu, para guru harus membangun suasana yang nyaman dan kreatif agar murid tersebut tidak bosan. Jalan-jalan ke rumah Asi. Cukup sekian dan terima kasih. Silakan kelompok lain. Ada yang ditanyakan? Ada yang mau menanggapi kan? Yang mau ingin menanggapi? Yang ingin menanggapi? Ya, sudah cukup. Jelas teks eksplanasinya? Terima kasih ya. Silakan. Untuk kelompok selanjutnya, kelompok apa? Kenakalan remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teks eksplanasi beserta dengan strukturnya. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Radhika Ramadhani, absen 25. Perkenalkan, nama saya Monika Fajar Apriliana, nomor absen 16. Perkenalkan, nama saya Hasan Sabila Fitrianto ini, absen 30. Perkenalkan, nama saya Muhammad Isi Nabi Jelam, absen 20. Perkenalkan, nama saya Maulana Reza Saputra, absen 15. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmad Farezi, absen 18. Baik, kita ini adalah remaja yang sedang mengalami
perilaku yang kurang baik yang dapat mengakibatkan keresahan pada masyarakat setempat. Nah, sebagaimana yang kita ketahui ini, remaja ini umumnya sangat menyukai gaya hidup yang baru. Nah, menyukai gaya hidup yang baru tanpa melihat dampak negatif yang diketahuinya. Nah, remaja seperti kita ini beranggapan kita ini akan ketinggalan zaman jika kita ini tidak mengikutinya. Oleh karena itu, karena banyak timbulnya kenakalan-kenakalan remaja di lingkungan kita saat ini, maka kelompok kami mengusung tema teks eksplanasi tentang maraknya kenakalan remaja dan peranan orang tua yang sangat berpengaruh. Nah, di teks eksplanasi ini memiliki 3 struktur. Yang pertama, pernyataan umum yang berisi gambaran awal tentang maraknya kenakalan remaja. Yang kedua, deretan terjelas yang berisi penjelas. Yang ketiga, interpretansi yang berisi simpulan. Jadi yang pertama adalah pernyataan umum. Kenakalan remaja adalah perbuatan anak remaja usia belasan tahun yang berlawanan dengan ketertiban umum, yakni nilai dan norma yang diakui masyarakat. Perbuatan tersebut bisa ditujukan kepada orang lain, binatang, atau barang yang bisa menimbulkan bahaya atau kerugian bagi pihak lain. Selanjutnya, kenakalan remaja sudah menjadi gaya hidup anak muda di masa sekarang ini. Ulah para remaja yang tentunya masih dalam masa pencarian jati diri sering mengusik ketenangan ataupun ketentraman orang lain. Seperti contohnya sering keluar malam dan menghabiskan waktunya hanya untuk hura-hura seperti merokok, meminum minuman keras, menggunakan obat-obatan terlarang, berkelahi, dan masih banyak lagi. Deretan penjelas, salah satu faktor kenakalan remaja adalah disebabkan oleh keluarga karena keluarga yang tidak harmonis, kurangnya kasih sayang terhadap anak ataupun anak yang terbiasa dimanja ataupun dididik terlalu keras. Kebanyakan jika saat di rumah remaja jarang berinteraksi dengan keluarga, terutama dengan orang tua. Mereka berbicara hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan materi saja, dan orang tua ataupun saudara tidak ada yang mau tahu bagaimana keadaan atau perasaan remaja. Saat berada di rumah pun, remaja lebih memilih untuk menghabiskan waktu sendiri di kamar. Selain itu, karena orang tua sibuk bekerja ketika pulang ke rumah, masih tetap sibuk dengan aktivitas masing-masing, sehingga tidak ada pola interaksi dalam keluarga, bahkan cenderung acuh terhadap kondisi keluarga, mengabaikan tugas dan peran orang tua dalam memperhatikan anaknya yang sudah beranjak remaja. Karena kurangnya perhatian dan interaksi dalam keluarga, remaja cenderung menghabiskan waktunya di luar rumah. Biasanya mereka nongkrong hingga larut malam, ikut balapan liar, bolos sekolah, merokok, berkelahi, bahkan sampai merusak fasilitas umum. Nah, oleh karena itu, orang tua memiliki peran yang sangat penting terhadap tumbuh kembang seorang anak agar tidak terhanyut oleh modernisasi zaman yang menyebabkan maraknya terjadi kenakalan remaja. Memang apa saja sih peranan orang tua dalam menanggulangi kenakalan remaja? Nah, orang tua sebagai pendidik serta sekolah pertama bagi seorang anak mesti menanamkan kepada mereka tentang hal-hal yang dianjurkan serta dilarang dalam norma sosial serta norma agama agar seorang anak mampu menyesuaikan dirinya dengan lingkungan sekitar. Orang tua juga harus mampu menjalin komunikasi interpersonal dengan anak. Di sini, orang tua harus bisa berperan sebagai teman, orang tua harus selalu ada di sisi mereka,
entah selalu bertanya tentang keseharian remaja tersebut dan dapat senantiasa memberi solusi dalam kesulitan serta menghibur di kala sedih. Dengan hadirnya orang tua sebagai teman, maka membuat remaja merasa tenang dan merasa bahagia walaupun ada saja masalah yang timbul. Selain itu, orang tua juga harus menciptakan suasana harmonis di dalam sebuah rumah. Tentunya dengan suasana yang harmonis di dalam rumah mampu menghindarkan seorang anak remaja dari kegelisahan serta tekanan yang menyebabkan ketidakstabilan emosi dalam dirinya. Lalu selanjutnya, orang tua juga berperan sebagai pendorong. Setelah melakukan kenakalan, remaja tersebut masih bisa direhabilitasi dengan cara orang tua memberikan dorongan terus-menerus kepada remaja agar kembali ke jalan yang benar. Namun tidak boleh dengan kekerasan atau paksaan, melainkan dengan cara lemah lembut. Namun apabila belum melakukan kenakalan, orang tua juga harus tetap memberikan dorongan dan motivasi agar remaja tersebut tetap berada dalam keadaan yang baik dan tidak melakukan kenakalan. Selanjutnya, interpretasinya dengan demikian peranan orang tua terhadap anaknya sangatlah penting. Jika setiap orang tua memenuhi perannya terhadap anak-anaknya, terkhusus anak remaja tersebut akan memiliki sikap dan moral yang baik serta mengerti bagaimana memilih pergaulan yang baik sehingga terhindar dari kenakalan remaja masa kini. Begitupun juga dengan kita sebagai pelajar yang sedang dalam masa remaja harus bisa mendisiplinkan diri sendiri dan berusaha untuk menghindari perilaku dan hal-hal negatif seperti kenakalan remaja yang dilakukan oleh remaja saat ini demi masa depan kita sebagai anak bangsa. Interpretasi merupakan simpulan dari maraknya kenakalan remaja. Apakah ada pertanyaan atau ada yang menanggapi? Silakan. Perkenalkan, nama saya Bedana Mandari, absen 5. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai teks prosedur. Nah, pertemuan pada hari ini kita membahas mengenai teks eksplanasi. Pertanyaan saya, apabila ada teks yang bertemakan banjir, nah teks tersebut termasuk teks eksplanasi atau teks prosedur? Terima kasih. Silakan, ada yang mau menjawab? Kalau banjir bisa termasuk eksplanasi juga, gitu ya Kak ya? Iya. Termasuk eksplanasi atau prosedur banjir? Jadi, izin menjawab pertanyaan Briana. Menurut kami, jika bertema banjir itu dapat teks prosedur dan teks eksplanasi. Jika teks prosedur kita bisa membuat teks tentang cara menanggulangi atau cara mencegah banjir, dan jika kita ke teks eksplanasi kita lebih menjelaskan fenomena banjir tersebut. Bisa dipahami jika banjir dalam teks prosedur kita bisa menggunakan step by step cara menanggulangi banjir itu. Tapi kalau banjir dalam teks eksplanasi kita fenomenanya ya, kenapa bisa terjadi banjir seperti itu Kak? Gimana Kak? Bisa diterima? Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kami hari ini. Jika ada lebihnya itu dari saya, dan jika ada kurangnya itu masuk dari teman-teman saya. Ayo Fitri, makan kepiting. Cakep. Thank you for everything. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua, luar biasa presentasinya ya. Untuk selanjutnya pelajaran kita membuat teks eksplanasi ini, adakah kendala dari video lalu kita menggali ide
ide semuanya lancar ya, bisa ya? Bisa ya. Oke. Untuk selanjutnya pelajaran kita membuat teks eksplanasi ini adakah kendala? Dari video lalu kita menggali ide semuanya lancar ya, bisa ya? Bisa ya. Oke. Setelah kita membuat teks eksplanasi ini, apa sih yang kita dapatkan? Siapa kira-kira ini yang mau menanggapi, mau menyimpulkan? Yang pertama, yang pastinya yaitu menambah wawasan mengenai suatu hal yang bersifat ilmiah. Kemudian menambah wawasan mengenai proses terjadinya suatu fenomena. Kemudian yang terakhir yaitu ada menambah ilmu dan mewujudkan generasi muda yang cerdas secara intelektual. Untuk pertemuan berikutnya kita mengevaluasi setelah kita mempelajari eksplanasi, setelah kita mempraktekkan membuat teks eksplanasi. Mari untuk pertemuan berikutnya kita akan mengevaluasi ya, apakah masih ada kekurangan. Nanti kita untuk pertemuan berikutnya. Sudah selesai untuk pelajaran teks eksplanasi ini. Terima kasih untuk kalian semua. Bisa ditutup dengan berdoa. Mas Josi. Oh ya, untuk evaluasi berikutnya nanti kita lewat Teams channel kalian masing-masing. Silakan nanti dibuka untuk untuk kita evaluasi teks eksplanasinya ya. Ya, terima kasih. Silakan Kak Josi. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai.